bagaimana cara menghilangkan penyakit hati. Baik, sekilas saja. Penyakit hati itu ada beberapa. Turunan-turunannya banyak. Saya akan sampaikan secara cepat. Satu, penyakit hati itu hasad, itu penyakit hati. Dua, itu sombong, kiber, itu penyakit hati. Ketiga, itu adalah tomak atau tamak, itu penyakit hati. Keempat adalah bakhil atau pelit, itu penyakit hati. Kelima itu adalah kadzab, bohong, itu penyakit hati. Keenam adalah ghadab, murka, bukannya marah-marah, itu penyakit hati. Yang ketujuh, anida atau anid, tambeng kalau kata orang Betawi. Itu pun penyakit hati. Pertanyaannya, penyakit hati yang mana yang mau disembuhin? Satu sesi lagi pembahasannya, ya kan? Secara cepat. Kalau yang kita punyai penyakit hatinya hasad, maka mahabbah bisa melunturkannya, cinta. Tak kenal maka tak sayang, kenali dulu. Kalau udah sayang, ya, maka tidak ada hasad. Coba cek, mana ada orang tua yang hasad sama anaknya, ada nggak? Itu karena apa? Karena sayang. Orang tua, suster misalnya, atau perawat, punya anak calon dokter. Tiba-tiba anaknya udah mau lulus, ada nggak orang tua yang begini? Pak, Bu, anak kita udah mau jadi dokter, bahaya nih. Kita perawat nih, cegal supaya dia nggak lulus. Ada yang begitu? Nggak ada. Karena apa? Cinta, sayang. Hasad bisa dihancurkan dengan mahabbah. Kemudian kiber atau kibrin, ya. Sombong bisa dihancurkan dengan sifat tawadu. Selalu merasa orang lain jauh lebih baik, orang lain jauh lebih soleh. Selalu merasa itu, ya, sehingga kita bisa hancurkan yang namanya sifat sombong. Tamak bisa dihancurkan dengan sifat qanaah, merasa cukup terhadap apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Bakhil, pelit bisa kita hancurkan dengan sedekah. Sedekah, keluarkan yang namanya hak-hak orang lain, ya. Bantu kesulitan orang lain, itu akan menghancurkan sifat bakhil kita, pelit kita. Kemudian kadzab itu bisa dihancurkan dengan shadiq, berkata yang jujur, dengan kejujuran, hancurkan sifat itu. Maka biasakan berkata yang jujur. Ada yang suka nanya begini, Ustadz, bagaimana dengan white lie? White lie. Dari istilahnya aja udah bukan istilah kita itu yang menciptakan, ya kan? Nggak ada istilah dalam bahasa Arab white lie juga nggak ada, nggak ada. Bohong atau berbohong boleh hanya di 3 tempat, 3 keadaan. Yang pertama untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Jadi kalau ada maling tiba-tiba dikejar sama orang satu kampung, ini maling masuk rumah kita, kita lihat, wih maling nih, udah situ dulu, diam. Orang-orang datang, Pak, lihat ada maling nggak? Sana. Itu boleh untuk menyelamatkan nyawa orang. Jangan giliran begini dia jujur. Ada maling nggak? Itu ada di dalam. Tapi giliran sama pasangan bohong. Kalau model gini dia jujur, enggak. Ya. Jadi boleh. Satu, kebohongan dengan itu. Yang kedua, untuk strategi perang, boleh. Enggak ada orang perang jujur. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Kita mau nyerang nanti malam ya. Berapa pasukan? Ya 2000. Oke siap, saya siapin 5000 dah. Ya mudah-mudahan selamat ya. Ada orang begitu. Ya, pasti dalam keadaan dia lengah serang, strategi perang. Kedua. Yang ketiga, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Itu boleh. Yang di sini kita bilang, yang sana kangen tuh sama kamu. Ih, najis. Gak mungkin lah, beneran kemarin ngomong sama saya. Kita ngomong ke sini, yang sana kangen tuh. Wah, dia makanya ngerasa kangen banget. Padahal gak ada yang ngomong. Dia untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai boleh. Boleh. Selain itu gak boleh. There is no such thing as a white lie. Gak ada itu white lie namanya. Kita doang yang nyiptain hal itu. Untuk pembenaran kebohongan yang kita lakukan. Terus kemudian ghadab. Murka, marah-marah, itu bagaimana cara menghilangkannya? Sabar. Dengan kesabaran. Dengan sabar, marah-marah akan diredam. Marah-marah akan diredam. Nah yang ketujuh
anida atau anid. Bagaimana cara menghilangkannya? Adalah dengan ilmu. Orang kalau punya ilmu, kalau dia faham ilmunya, dia nggak akan tambeng. Ya, dia akan kikis itu dengan ilmunya. 7 penyakit hati itu obatnya. Silahkan diingat-ingat sendiri. Kalau masih pengen secara detail, ikutin nanti kajian-kajian risalah hati. Insya Allah akan membahas semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik.